Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini materi kita mengenai PUEB. Oke, kita langsung saja belajar tentang PUEB. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang huruf kapital dan tanda baca. Sebenarnya PUEB itu tidak hanya huruf kapital dan tanda baca ya, banyak sekali ada huruf vokal, huruf konsonan, ada kata serapan, ada kata yang lainnya. Kemudian tanda baca juga banyak sekali. Tapi di sini kita fokuskan karena memang untuk hal yang lebih urgent itu mengenai huruf kapital dan tanda baca, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Oke, nah kita pertama membahas tentang huruf kapital terlebih dahulu. Nah, penggunaan huruf kapital itu sangat-sangat banyak. Nah, kita bahas dari penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu huruf kapital digunakan dalam unsur yang dipakai di awal kalimat ya. Jadi setiap kalimat paling depan itu kita gunakan huruf kapital ya. Yang kedua, huruf kapital digunakan dalam huruf pertama petikan langsung ya. Contohnya, Asruri bertanya, kapan pulang? Nah, di depan, di belakang tanda petik itu kita gunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital yang digunakan sebagai nama keagamaan, nama Tuhan, nama kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Contohnya, Yang Maha Esa atau Al-Quran. Nah, semua itu menggunakan huruf awalnya huruf kapital. Lanjut, huruf kapital yang digunakan dalam nama kehormatan dan keturunan. Ya, contohnya Nabi Muhammad atau Sultan Syahid. Nah, itu gunakanlah huruf kapital di depan kata. Selanjutnya, ada huruf kapital yang menggunakan nama jabatan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya Presiden Soekarno. Nah, jadi kalau jabatan menggunakan nama orang itu harus menggunakan huruf kapital ya. Oke, selanjutnya kita bahas lagi ada huruf kapital yang digunakan kepada nama orang ya. Contohnya Muhammad Hatta atau Sudirman. Nah, di awal kata dari nama gunakanlah huruf kapital. Yang selanjutnya ada huruf kapital yang digunakan pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia. Ya, dari setiap di depan kata, misalnya kata bangsa dan kata Indonesia, harus menggunakan huruf kapital. Oke, selanjutnya untuk huruf kapital yang digunakan dalam nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Nah, contohnya misalnya itu hari Sabtu, 17 Agustus 2017. Nah, nama hari menggunakan huruf kapital, nama bulan juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital yang digunakan dalam nama geografi. Contohnya, Gunung Slamet, Sungai Serayu. Nah, penggunaan nama ini harus diikuti dengan nama tempatnya. Ya, misalnya Danau Toba berarti
dari kata danau D-nya besar dan kata toba huruf T-nya besar. Seperti itu. Selanjutnya, huruf kapital yang dipakai oleh nama negara, nama pemerintah, dan nama yang berkaitan dengan kenegaraan. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu karena berkaitan dengan kenegaraan, jadi di depan menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut. Huruf kapital yang digunakan untuk nama badan lembaga pemerintahan dan kenegaraan. Contohnya, pengadilan agama. Nah, itu berkaitan dengan kenegaraan. Dan undang-undang dasar. Nah, itu di awalnya harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yang digunakan pada nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contohnya SPD. SPD itu singkatan dari Sarjana Pendidikan. Contoh lain misalnya Bapak, Ibu. Nah, kata Bapak huruf depannya B harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital yang digunakan pada nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Contohnya itu Suara Merdeka atau majalah Nova. Nah, jadi gunakan huruf kapital di depannya. Lanjut, huruf kapital yang digunakan untuk kata sapaan. Contohnya, adik, sudahkah kau makan sekarang? Nah, kata adik menggunakan huruf kapital. Contoh lagi, kakak sudah pulang. Nah, kata kakak juga menggunakan huruf depan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital yang digunakan sebagai kata ganti Anda. Contohnya, sudahkah Anda mandi hari ini? Nah, kata Anda harus menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut langsung ke tanda baca. Nah, tanda baca ada yang pertama tanda titik. Penggunaan tanda titik juga sangat bermacam-macam. Nah, kita bahas satu persatu. Tanda titik dalam bahasa tulis itu digunakan di akhir kalimat berita. Contohnya, Andi pergi ke rumahku saat hujan reda. Nah, di belakangnya kita berikan tanda titik. Kemudian tanda titik digunakan untuk penomoran. Contoh, A titik bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda titik dalam bahasa tulis digunakan sebagai pemisah waktu. Misalnya, sekarang jam berapa? Nah, kita jawab sekarang sudah jam 13.00. Nah, itu gunakan tanda titik. Selanjutnya, tanda titik dalam bahasa tulis digunakan untuk daftar pustaka. Jadi ketika kalian membuat daftar pustaka, itu untuk memisahkan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Itu menggunakan tanda titik, kecuali di nama penerbit itu menggunakan tanda titik 2. Lanjut, tanda titik dalam bahasa tulis digunakan dalam penulisan bilangan. Contohnya, Kecamatan Tangerang berpenduduk sekitar 1.040.560 jiwa. Nah, untuk memisahkan angka-angka tersebut, kita gunakan tanda titik. Selanjutnya, tanda titik juga digunakan dalam penulisan gelar. Misalnya, Winda Dwi Hudana, M. PD.
Selanjutnya kita pada tanda koma. Penggunaan tanda koma juga sama dengan tanda baca sangat banyak. Kita bahas satu-satu. Tanda koma dalam bahasa tulis digunakan dalam rincian. Contohnya, ibu ke pasar membeli titik 2 madu, koma, kayu manis, koma, lengkuas, koma, dan jahe. Selanjutnya, tanda koma dalam bahasa tulis digunakan untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Contohnya, adik tertidur, koma, setelah kelelahan mencuci baju. Selanjutnya, tanda koma dalam bahasa tulis digunakan untuk memisah kata ya, oh, ya, aduh, wah, amboy. Nah, contohnya, oh, koma, saya tahu siapa. Selanjutnya, tanda koma dalam bahasa tulis digunakan dalam petikan langsung. Contoh, Cynthia bertanya, koma, kapan kau datang? Oke, kita lanjut. Tanda koma dalam bahasa tulis digunakan dalam daftar pustaka. Contohnya untuk memisahkan nama penulis. Ya, nama penulis dalam daftar pustaka wajib untuk dibalik, yaitu ditulis nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan. Selanjutnya, tanda koma dalam bahasa tulis digunakan dalam gelar akademik. Contoh, Winda Dwihudana, MPD. Selanjutnya, tanda koma dalam bahasa tulis digunakan dalam kalimat yang dapat membedakan arti. Contoh, yang pertama, saya makan nasi, kucing mati. Coba kita bandingkan kalau penggunaan tanda komanya tidak tepat. Saya makan nasi kucing, mati. Nah, itu kita harus menggunakan tanda koma agar maknanya itu sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Kalau kita salah menggunakan tanda koma, maknanya menjadi berbeda. Oke, kita lanjut. Tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan dalam ungkapan pemberian. Contoh, saya suka makan titik 2 nasi goreng, bakso, mie ayam, mie goreng, dan sebagainya. Tanda titik 2 dalam bahasa tulis digunakan juga dalam dialog drama. Contoh, Lisa titik 2 mengetuk pintu. Apakah ada orang di dalam? Tanda titik 2 dalam bahasa tulis digunakan dalam pemberian. Contoh, Ketua titik 2 Aditya Ramadhani, Wakil Ketua titik 2 Rizky Ayu Arini. Selanjutnya, tanda titik 2 dalam bahasa tulis digunakan dalam daftar pustaka. Contohnya, itu untuk memisahkan tempat terbit dan nama penerbit. Oke, kita lanjut ke tanda hubung. Tanda hubung yang pertama, tanda hubung digunakan dalam bahasa tulis untuk memisahkan dalam penulisannya. Contoh, Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau dipisahkan oleh lautan. Kemudian tanda hubung dalam bahasa tulis digunakan dalam kata ulang. Misalnya, kamu jangan main-main dengan saya. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menulis tanggal. Contohnya 17 strip 8 strip 1945.
Selanjutnya, kita masuk ke tanda tanya. Tanda tanya dalam bahasa tulis digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya, kapan kita naik gunung lagi? Ada tanda tanya di belakang. Tanda seru. Tanda seru dalam bahasa tulis digunakan untuk dalam kalimat perintah. Contoh, bukalah pintu itu. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung dalam bahasa tulis digunakan dalam keterangan tambahan. Contohnya, demi mendapatkan uang untuk dalam kurung untuk keperluan makan sehari-hari, ia rela melakukan pencurian. Next, tanda petik ya digunakan dalam dialog. Contoh, Sari tanda petik, petik buka, memang saya yang bersalah, petik tutup, menyeka air mata. Adit, tenang saja, saya tahu siapa pelakunya. Yang kedua, tanda petik dalam bahasa tulis digunakan dalam istilah khusus. Misalnya, Andi dijuluki petik buka, mentari dari timur petik tutup, karena kecerdasannya yang di atas rata-rata. Oke, selanjutnya mengenai garis miring. Garis miring biasanya ditulis dalam penggunaan alamat. Ya, contohnya Jalan Panglima Polim 3 garis miring 10 Perumahan Jati Asih. Selanjutnya, garis miring dalam bahasa tulis digunakan dalam penggantian kata tiap atau dan atau. Contoh, harga kambing itu 2 juta tiap ekor. Menggunakan garis miring itu artinya tiap ekor. Oke, mungkin ini selanjutnya ada tugas harian untuk teman-teman mencoba mengasah apakah teman-teman menguasai dari huruf kapital dan tanda baca yang sebelumnya sudah dipelajari. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.